Salam jumpa lagi sahabat kicau mania. Jumpa di channel Santi tentang perawatan anis merah dan silangan murai batu seri F. Nah, khusus kali ini sesuai permintaan dari beberapa teman-teman untuk merawat murai batu dari lepas trotol ataupun trotol dan pasca mabung. Jadi di sini saya menyamakan perawatan murai batu yang memasuki mutasi dewasa ataupun akan memasuki mabung. Selama perawatan ada beberapa hal-hal yang perlu saya bagikan untuk teman-teman yang mungkin cocok ataupun sepaham dengan cara ataupun settingan saya. Nah, untuk murai batu yang memasuki masa mabung ketika bulunya sudah mulai berjatuhan, nah di sini biasanya saya menjor ataupun memberikan ekstra puding yang banyak. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengurangi ekstra puding, tetapi untuk saya di sini melakukan hal yang berbeda, yaitu dengan pemberian kroto, ulat Hongkong ataupun jangkrik yang banyak. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk memberikan over protein ketika bulunya sudah mulai berjatuhan. Kemudian setelah ambrol juga memasuki dorong bulu, di sini juga saya melakukan hal yang sama, tetapi tidak seperti pemberian waktu akan memasuki mabung. Untuk murai batu yang sudah mengalami bulu jatuh atau mulai dorong bulu, nah disinilah saya men-setting dengan pemberian jangkrik yang bisa kita takarkan seperti 20 ekor pagi dan sore. Nah, untuk paginya kita berikan 10, untuk sorenya 10, dan untuk siangnya di sini saya memberikan kroto. Adapun pemberian krotonya di sini saya takarkan dalam seminggu 2 kali untuk murai batu yang sudah memasuki dorong ekor ataupun tuntas mabung, kemudian dorong ekor sekitar 2-3 cm, saya memberikan kroto seminggu 2 kali. Nah, untuk jangkrik tetap di sini saya menjor dengan pemberian 10 pagi 10 sore, yaitu 20 ekor per hari. Nah, kemudian kapan saatnya kita harus memberikan settingan untuk murai batu yang mengalami dorong bulu? Nah, di sini saya memakai ukuran dalam pemberian ataupun men-setting. Kita mulai men-setting murai batu setelah mabung ketika panjang ekor sekitar 7 ataupun 8 cm. Nah, disinilah saya mulai memberikan pakan jangkrik yang teratur. Istilahnya disiplin untuk pemberian. Misalnya untuk settingan ada beberapa jenis murai batu yang bisa kita lihat perkembangannya. Karena kebetulan kepunyaan saya di sini rata-rata memiliki postur tubuh yang besar, sehingga untuk settingan saya di sini menggunakan jangkrik 8 ekor pagi. Kemudian untuk siangnya kita bisa memberikan variasi, misalnya cacing ataupun kita memberikan pur saja untuk siangnya, sedangkan sorenya kita berikan jangkrik lagi kurang dari 8 ekor. Biasanya saya mengurangi 2 ekor, yaitu sorenya memberikan 6 ekor saja. Untuk pemandian di sini saya melakukan juga seminggu 3 kali untuk murai batu yang mengalami dorong bulu. Di sini saya memandikan, tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa ketombe ataupun mencegah kutu
yang kebanyakan terjadi ketika murai batu dalam kerodong dan jarang kita mandikan, maka kebanyakan murai batu akan mengalami kutuan karena tentu saja dalam kerodong pengap, apalagi musim hujan seperti sekarang ini, maka tidaklah mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi, yaitu murai batu mengalami kutuan karena jarang kita mandikan. Nah, untuk proses penjemuran di sini biasanya saya tidak melakukan karena begitu bulunya masih muda ataupun masih basah, saya menghindari dari trik sinar matahari. Cukup kita angin-anginkan saja ataupun kena pantulan cahaya sudah cukup. Dan tentu saja dalam pemasteran ketika dorong bulu adalah hal yang terpenting. Untuk murai batu yang masih macet rata-rata, tentu saja murai batu yang mengalami mabung masih tidak mau bunyi. Nah, disinilah kesempatan kita untuk memasteri burung dalam kerodong, bisa dengan masteran hidup pada siang hari, kemudian untuk malam harinya kita lanjutkan dengan beberapa masteran dari MP3 ataupun HP bekas yang tidak terpakai, kita bisa gunakan untuk pemasteran murai batu pada malam hari. Nah, ini adalah salah satu contoh burung saya yang sengaja saya pakai konten, yaitu waktu dalam keadaan mabung ataupun sekarang sudah mengalami ataupun melewati masa mabung, dorong ekor dan pemasteran. Kemudian untuk pola pakan di sini biasanya saya memberikan minyak ikan ketika masih burungnya tidak mau bunyi. Cukup seminggu 2 kali kita memberikan minyak ikan dengan cara disuntikkan ke jangkrik seperti video pada pembukaan, karena tentu saja dalam pemberian minyak ikan secara utuh burung tidak akan mau. Nah, untuk pemberian minyak ikan di sini saya sarankan kita memberikan pada jangkrik pertama ketika pagi hari ataupun sore hari. Kita bisa memberikan minyak ikan yaitu dengan cara disuntikkan pada jangkrik pertama ataupun jangkrik kedua. Karena kita memberikan jangkrik ketiga ataupun keempat, maka burung tidak akan mau makan, karena tentu saja kebanyakan murai batu tidak doyan dengan minyak. Nah, maka dari itu kita memberikan jangkrik yang sudah disuntikkan minyak ikan pada jangkrik pertama ataupun kedua. Kemudian untuk jangkrik ketiga dan keempat, kelima sampai keenam, ketujuh, kedelapan, kita bisa memberikan jangkrik secara utuh. Nah, itu yang sering saya lakukan dalam pemberian minyak ikan ataupun menyuntikkan beberapa vitamin untuk burung murai batu yang mengalami dorong bulu. Karena asupan sangat penting minyak ikan buat saya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak setuju dengan pemberian minyak ikan, tetapi di sini saya selalu memberikan minyak ikan untuk murai batu yang mengalami mabung ataupun dorong bulu. Karena saya percaya dalam pemberian minyak ikan tentu saja mengandung DHA seperti minyak ikan yang kita selalu pakai, yaitu minyak salmon ataupun ikan hiu. Nah, semua terserah untuk teman-teman yang ingin memberikan, bisa memilih salah satu minyak ikan yang saya rekomendasikan. Nah, setelah ekor mencapai panjang kira-kira 8 ataupun 10 cm, kita bisa stop dalam penggunaan ataupun pemberian minyak ikan. Karena di sini tentu saja kita berikan pakan seperti jangkrik herbal. Untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat jangkrik herbal, bisa disimak video saya sebelumnya tentang membuat ataupun mencetak jangkrik yang berkualitas, yaitu dengan pemberian herbal dan susu beberapa dari bahan-bahan tersebut.
sehingga menyehatkan jangkrik, karena saya percaya dalam pemberian pakan untuk burung kita tentu menyediakan jangkrik sehat ataupun pakan yang sehat untuk mencetak kebugaran ataupun kesehatan dari burung murai batu yang kita rawat. Dalam proses dorong bulu, kita tetap melakukan pemandian burung 3 kali seminggu. Kemudian untuk perlak ataupun karpet selalu kita jaga kebersihan, terutama air minum juga, karena kadang-kadang ada beberapa burung murai batu yang suka mengacak-ngacak pakan, mencampur pakannya dengan minuman yang kita sediakan dalam cepuk. Kita periksa setiap hari, bila perlu setiap hari kita ganti. Itu wajib untuk kesehatan burung. Nah, selama burung memasuki masa dorong bulu, ada beberapa burung yang tidak mau nyemplung ke keramba. Kita bisa memaksa dengan menyemprot, yaitu tujuannya adalah seperti yang sebelumnya saya katakan, untuk menghindari kutuan ataupun sisa-sisa pipet dalam bulu-bulu baru ataupun bulu basah. Kita paksa dengan menyemprot, kemudian setelah mandi kita angin-anginkan, setelah kering kita kerodong lagi untuk proses pemasteran burung murai batu yang mengalami pasca mabung dan dorong ekor. Istilahnya dorong bulu juga bisa dikatakan. Sahabat kicauannya bisa lihat di sini perkembangan dari rawatan 0. Ini adalah salah satu burung seri F, yaitu Trah F5 Bahorok Bordanias. Dengan sistem ataupun perawatan settingan saya, burung masih dorong ekor tetapi burungnya gacor. Kemungkinan juga karena dari terahnya memang terah yang gacor, mungkin juga dari perawatan. Nah, semuanya itu kita sendiri yang bisa memahami dari keinginan ataupun settingan dari burung tersebut. Nah, tentu dalam perawatan di sini kita perhatikan momongan kita sendiri. Nah, dari beberapa perawatan saya, penjemuran belum saya lakukan. Ketika bulunya masih basah, kita bisa melihat dari ujung ekor utama masih bulat, itu pertanda masih dorong bulu. Nah, di sini saya melakukan penjemuran untuk pertama kali ketika ekornya sudah mencapai 15 cm kira-kira, karena saya sudah melihat di sini ekornya sudah lebih panjang dari sebelumnya. Kemudian saya melakukan penjemuran pertama, yaitu jemur sauna. Nah, sahabat kicauannya bisa lihat di sini. Di sini saya menjemur untuk pertama kalinya, yaitu jemur sauna pada pagi hari sekitar jam 9 pagi untuk penjemuran tahap pertama. Nah, demikian sahabat kicauannya. Di sini saya hanya berbagi. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk tahapan-tahapan perawatan murai batu setelah mabung dan penjemuran. Nanti saya akan lanjutkan pada konten tentang murai batu khusus silangan di seri F. Terima kasih, sampai jumpa sahabat kicauannya pada video saya yang akan datang.